Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat beserta rekan-rekan dari tim pemerintah yang dibangga-banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fatimah Nashwa Syaliha sebagai pembicara satu dari tim oposisi. Pada perdebatan hari ini, terdapat mosi dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim, atau kolonialisme. Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran bottom up dibandingkan historiografi top down. Seperti yang kita kenal selama ini, buku sejarah merupakan sumber penting untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa-peristiwa penting dan kompleks yang terjadi pada masa lampau. Buku sejarah juga merupakan unsur penting ketika sebuah negara dalam pasca konflik seperti pasca perang saudara, pergantian rezim, atau kolonialisme. Mengapa penting? Karena masyarakat dari negara pasca konflik pasti akan mengalami ketidakstabilan dalam berbagai aspek. Ketidakstabilan sosial, ekonomi, pendidikan, ketidakstabilan emosi dan mental masyarakat itu sendiri. Akibat konflik, masyarakat akan merasa trauma terhadap apa yang telah terjadi pada negaranya. Maka dari itu, buku sejarah sangat penting untuk mengubah perspektif masyarakat pada generasi selanjutnya. Terdapat beberapa proses untuk membentuk sebuah sejarah. Salah satunya yaitu historiografi, yang merupakan metode, perspektif, dan pendekatan yang digunakan untuk menulis serta menafsirkan sejarah. Dalam konteks negara pasca konflik, terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan top-down atau atas-bawah dan pendekatan bottom-up atau bawah-atas. Top-down atau atas-bawah yang memiliki pendekatan berfokus pada peran pemerintah dan institusi besar dalam bentuk sejarah. Sedangkan bottom-up atau bawah-atas berfokus pada peran masyarakat biasa, kelompok sosial, dan gerakan akar rumput dalam bentuk sejarah. Kedua pendekatan ini memiliki peran penting dalam negara dengan kondisi pasca konflik. Saya menyatakan tidak setuju dengan adanya dewan yang percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran bawah atas dibandingkan historiografi atas bawah. Perlu kita analisis mengapa saya tidak setuju dengan adanya mosi ini. Sebelum itu, saya akan menyanggah beberapa argumen dari tim pemerintah. Tim pemerintah menyampaikan bahwa sejarah bukan mengenalkan sosok fiktif seperti peran pemerintah dan tokoh-tokoh seperti Napoleon dan Insinyur Soekarno. Namun seharusnya sejarah mengenalkan sosok yang dekat dengan masyarakat seperti penderitaan masyarakat pada masa itu misalnya. Ini adalah sebuah moral yang tidak benar. Mengapa ini disebut sebagai pemikiran yang tidak mendasari moral? A. Kita sudah mengetahui bahwa masyarakat negara pasca konflik memiliki ketidakstabilan di berbagai aspek kehidupan. Dengan buku sejarah yang mengajarkan bawah atas berupa penderitaan masyarakat yang bertujuan sejarah sebagai hal manusiawi dan penderitaan tersebut tidak akan terulang kembali di masa depan. Jika kita mencoba melihat dari perspektif masyarakat, bukankah dengan mengenal sejarah yang berfokus pada penderitaan saja akan membuka kembali luka yang dialami oleh masyarakat? B. Terbukanya kembali luka yang dialami oleh masyarakat akan memunculkan kembali adanya dendam. Ini akan memicu kemarahan, rasa ketidakadilan, serta provokasi yang akan menimbulkan konflik baru. Maka dengan buku sejarah yang fokusnya pada pengajaran bawah atas akan menyebabkan konflik baru serta ketidakstabilan emosi pada masyarakat. Selanjutnya memasuki argumen saya, mengapa Dewan harus lebih percaya bahwa dalam negara pasca konflik akan lebih baik apabila buku sejarah memiliki fokus pengajaran atas bawah. A.
pengajaran atas bawah akan memberikan pengenalan baik terhadap aksi heroik atau perjuangan dari tokoh-tokoh tertentu dan juga peran pemerintah untuk menstabilkan negaranya. Pengajaran ini akan memberikan motivasi terhadap masyarakat dan generasi berikutnya untuk meniru perjuangan serta sifat nasionalisme dari para tokoh terhadap negaranya. Kita dapat mengambil contoh dari Bapak B.J. Habibie yang menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga pada saat berlangsungnya krisis moneter 1998. Pada masa pemerintahan beliau berhasil untuk menstabilkan nilai rupiah. Inilah kisah yang dapat ditiru oleh generasi selanjutnya tentang bagaimana bertahan pada saat terjadinya krisis. Dampaknya, jika terulang kembali peristiwa-peristiwa tersebut, masyarakat dapat menangani karena telah belajar dari kisah perjuangan masa lalu. Maka dengan ini, saya tetap tidak setuju dengan adanya mosi Dewan Percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran bottom up dibandingkan historiografi top down. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.